warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadala Fianudhiha dari Prodi PGSD kelas 4C Universitas PGRI Silampari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum yang terus berubah di Indonesia ini merupakan rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran yang akan menentukan proses dan hasil dari sebuah pendidikan yang dilakukan. Nah, sebelum kita mempelajari dan mengetahui bagaimana perubahan dan perbedaan kurikulum ini, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu kurikulum. Nah, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Let's get it. Teman-teman tahu nggak sih bahwa perbedaan dan perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama yaitu pada Orde Lama, dan yang kedua itu pada era zaman Orde Baru, dan yang ketiga era reformasi, dan yang keempat yaitu pada era abad 21 yang saat ini kita rasakan. Mengenai Orde Lama ini, yang pertama itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kurikulum 1947 atau yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Nah, pada awal kemerdekaan ini, kurikulum dikenal dengan istilah Flatline, yang dari bahasa Belanda yang artinya adalah rencana pelajaran. Dalam kurikulum 1947 ini, terdapat dua hal pokok. Yang pertama adalah daftar mata pelajaran dan jam pengajaran, dan yang kedua adalah garis-garis besar pengajaran. Nah, pada kurikulum ini masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang pernah diberlakukan oleh kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan kurikulum yang pernah digunakan sebelumnya. Nah, tujuan dari kurikulum ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran, tapi lebih mengutamakan pada pendidikan watak, kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita masuk ke kurikulum kedua pada era Orde Lama, yaitu kurikulum 1952 atau yang dikenal dengan Rencana Pelajaran 1952. Kurikulum pada masa ini diubah agar lebih sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia pada masa itu, yaitu dengan dibentuknya panitia pendidik pelajaran yang bertugas untuk mengubah kurikulum pada setiap tingkat pendidikan yang sebelumnya berorientasi pada kepentingan kolonial Belanda diubah dengan kebutuhan bangsa yang merdeka, di mana salah satu dari hasil dari panitia ini adalah mengangkut kurikulum pada semua tingkat pendidikan dengan memperhatikan yang pertama itu bahwa pendidikan pikiran harus dikurangi, yang kedua isi pelajaran harus dihubungkan pada kesenian, yang ketiga pendidikan watak, yang keempat pendidikan jasmani, dan yang kelima itu adalah kewarganegaraan dan masyarakat. Lalu masuk ke kurikulum ketiga pada era Orde Lama, yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pelajaran 1964. Sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960 mengenai manusia sosialis Indonesia sebagai dari suatu bagian dari sosialisme Indonesia yang menjadi tujuan dari pembangunan nasional, yakni tata masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai dengan ketetapan ini, bahwa fungsi dari pendidikan itu adalah bahwa pendidikan sebagai pedoman manusia Indonesia yang berakhlak tinggi, lalu pendidikan berfungsi sebagai produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan. Yang ketiga yaitu sebagai lembaga pengembangan ilmu teknik dan fisik, dan sebagai lembaga penggerak seluruh kekuatan masyarakat. Sekarang kita masuk kepada zaman era Orde Baru. Yang pertama yaitu ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini merupakan pembaruan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1964, di mana dilakukannya perubahan struktur kurikulum yang sebelumnya Pancawarhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus, di mana juga
Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, tujuan dari kurikulum ini adalah dalam upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, sehat dan kuat secara jasmani, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Lalu selanjutnya kita masuk kepada kurikulum yang kedua pada Orde Baru, yaitu kurikulum 1975. Nah, kurikulum 1975 ini merupakan pengganti dari kurikulum 1968. Karena di mana kurikulum sebelumnya itu belum memperhitungkan hal-hal seperti faktor kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Nah, oleh karena pertimbangan itu, dibentuknya kurikulum 1975 ini adalah dalam upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan nasional di bawah pemerintahan Orde Baru dengan programnya yaitu Repolita dan Pelita atau Pelita dan Repolita. Nah, prinsip-prinsip dari kurikulum 1975 ini yang pertama itu berorientasi pada tujuan, yaitu yang dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan. Lalu yang kedua yaitu menganut pendekatan integratif dan instruksional. Yang ketiga yaitu menekankan pada efektivitas dan efisiensi dalam hal daya dan waktu. Lalu yang terakhir yaitu dipengaruhi oleh psikologis tingkah laku yang menekankan pada stimulus respon dan latihan. Masuk ke kurikulum ketiga yaitu kurikulum 1984. Nah, pada kurikulum 1975 sampai awal tahun 1984, kurikulum itu telah dianggap tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pada kurikulum 1984 ini, siswa dijadikan sebagai subjek belajar, di mana mereka digiring untuk melalui berbagai keterampilan proses melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Karena pada kurikulum ini siswa itu berorientasi pada tujuan instruksional, di mana siswa dalam pemberian pengalaman belajarnya harus benar-benar efektif dan fungsional, mengingat adanya keterbatasan dalam waktu belajar di sekolah. Nah, oleh karena itu pada kurikulum ini harus benar-benar merumuskan tujuan apa yang ingin dicapai siswa, baru setelahnya memilih atau menentukan bahan ajar yang akan diberikan. Lalu masuk ke kurikulum yang keempat pada Orde Baru, yaitu kurikulum 1994, di mana kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984. Pada kurikulum ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai sistem pendidikan nasional. Pada jam pengajaran pada kurikulum ini yang yaitu mengubah yang sebelumnya yaitu sistem pengajaran itu dalam sistem semester diubah menjadi sistem catur bulan, di mana siswa itu diberikan kesempatan lebih banyak untuk menerima materi lebih banyak daripada sebelumnya. Pada kurikulum ini, siswa itu berorientasi pada mata pelajaran dan keterampilan dalam menyelesaikan soal dan berpikir kritis. Sekarang kita masuk pada kurikulum era reformasi. Yang pertama yaitu ada kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, kurikulum ini dikatakan sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK karena sekolah diberikan wewenang dalam menyusun silabus yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Di mana kurikulum 2004 ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal yang berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran pada kurikulum ini yaitu banyaknya pendekatan dan metode yang bervariatif, dan sumber belajar tidak hanya berasal dari guru, tetapi juga berasal dari sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Dari segi penilaian pada kurikulum ini menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau tercapainya suatu kompetensi. Masuk ke kurikulum kedua era reformasi, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini disusun dalam rangka menjalankan amanah yang tercantum dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan. Nah, kurikulum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar ISI atau SI yang pengembangannya diserahkan kepada sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, pada kurikulum ini sekolah itu guru itu memiliki otoritas dalam pengembangan kurikulum secara bebas sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan di sekolah masing-masing. Pemberlakuan dari kurikulum ini diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, yaitu artinya bahwa tidak akan adanya intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya kurikulum ketiga yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis karakter di mana menekankan pada kemampuan pemikiran yang berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Pada kurikulum ini, pusat dari kegiatan pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru, tetapi berpusat kepada siswa, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Nah, agar terbentuknya generasi yang kreatif, produktif, inovatif, dan afektif, pada kurikulum ini mendorong siswa agar memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab pada lingkungan, kemampuan interpersonal dan kemampuan antarpersonal, dan kemampuan berpikir kritis. Tujuan dari kurikulum 2013 ini adalah mempersiapkan manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, sekarang kita masuk kepada kurikulum yang terakhir, yaitu kurikulum pada abad ke-21 yang kita kenal dengan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia, di mana kurikulum ini bertujuan untuk mencapai pendidikan yang lebih relevan, bermakna, dan berpusat pada siswa dengan mengatasi masalah pendidikan negara yang terus berubah dan rumit. Nah, mengenai alasan mengapa kurikulum ini diluncurkan adalah untuk mengatasi krisis pembelajaran, fokus pada kompetensi yang esensial, memberikan otonomi kepada sekolah, mendorong inovasi, dan menyiapkan lulusan yang adaptif. Nah, prinsip dari kurikulum merdeka ini adalah yang pertama yaitu berpusat kepada siswa. Yang kedua adalah penguatan kompetensi inti. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Yang keempat, penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir adalah asesmen pada orientasi kompetensi. Nah, struktur dari kurikulum merdeka ini secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada intrakurikuler, yang kedua ada penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga adalah kokurikuler. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Nah, mengenai kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.